Saudara-saudari, pernahkah Anda dikuasai rasa iri hati? Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami perasaan itu. Kalau iya, maka selamat. Mengakui bahwa kita pernah atau sedang iri hati bukanlah perkara yang mudah. Jadi kalau saya dan Anda berani mengakui bahwa kita pernah atau sedang iri hati, itu adalah langkah pertama menuju kedamaian. Bacaan pertama yang akan kita dengarkan esok hari mengisahkan imam besar dan kaum Saduki yang menangkap para rasul dan memenjarakan mereka. Apa alasannya? 2 kata, iri hati. Mereka iri karena para rasul mengajar dengan penuh karisma, membuat banyak mukjizat, sehingga banyak orang mengikuti para rasul. Imam besar dan kaum Saduki iri. Mereka merasa popularitas mereka tersalib oleh popularitas para rasul. Dengan otoritas yang mereka miliki, mereka memenjarakan para rasul. Akan tetapi, kuasa Allah tentu saja lebih besar daripada kuasa mereka. Allah mengutus seorang malaikat membebaskan para rasul dari penjara. Pembebasannya pun dilakukan dengan sangat rapi. Iri hati hanya terdiri atas 2 kata. Tetapi, kalau kita tidak waspada, kita sebagai manusia bisa dibuat buta olehnya. Iri hati bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Lihat saja yang terjadi pada imam besar dan kaum Saduki. Mereka menggunakan otoritas yang mereka miliki, yang dipercayakan kepada mereka untuk menjatuhkan orang. Iri hati juga membuat seseorang kehilangan tujuan hidupnya. Imam besar dan kaum Saduki malah fokus untuk menjatuhkan para rasul. Bukannya mereka fokus untuk mengusahakan supaya terjadi perbaikan di dalam diri mereka dan terjadi pertumbuhan iman di dalam diri mereka. Kita bisa mengalami hal serupa kalau kita tidak waspada. Bukannya fokus pada pertumbuhan diri, kita malah bisa fokus untuk menjatuhkan orang lain. Pertanyaannya, kalau orang lain sudah jatuh, lalu apa? Apakah kita puas karena orang lain jatuh? Apakah kita menjadi bangga karena itu? Apakah kebahagiaan kita hanya tergantung pada jatuhnya orang lain? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang suka kejatuhan. Di lubuk hati kita yang paling dalam, kita ingin segala sesuatu berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya biang keroknya adalah iri hati yang menguasai kita, bukan diri kita sendiri. Iri hati membuat kita takut kehilangan sesuatu yang berharga. Rasa takut itulah yang membuat kita menjadi buta. Padahal tidak ada yang lebih berharga selain Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, Ia selalu ada. Dengan demikian, kita sebetulnya tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa iri hati. Saudara-saudari, jangan biarkan diri kita tertipu. Mari kita bangun, sadar. Jangan sampai kita dibuat terlena dan jatuh oleh rasa iri hati. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang berharga. Jangan membuat diri menjadi hamba yang tidak berharga di hadapan rasa iri hati. Jangan biarkan diri kita dibutakan. Tuhan memberkati Anda.